Allah lawan benar, harga diri melawan hapus. Pertempuran banyak sekali. Tapi begitu kita memaafkan, kita memenangkan pertempuran. Anehnya tatkala kita memaafkan, yang pertama kali sembuh bukan orang yang dimaafkan, tapi jiwa kita sendiri. Seperti saya menerima bentuk hidung saya yang mancung ke dalam, seperti saya menerima yang rambut saya seperti ini, seperti saya menerima seluruh apa yang saya punya, saya terima, disembuhkan. Yang kedua, dimaafkanlah, terutama orang-orang yang mencaci, menghina. Ya, saya pernah mengalami pengalaman spiritual bagus sekali, salah satu yang indah. Sebagai anak bungsu, biasanya anak bungsu banyak dilukai sama kakak-kakaknya, biasa. Ada kakak yang banyak melukai waktu kecil, biasa. Sesuatu yang terjadi semua orang, tidak usah dibesar-besarkan. Suatu hari kakak saya yang melukai itu mantu. Saya datangi. Tidak diundang, saya datang. Tidak ada undangan. Saya datang. Anda tahu, begitu saya turun dari kamar saya di atas. Ada bunga lotus merah mekar seperti menghormati, dan ada pelangi di timur bagus sekali seperti menghormat. Artinya apa? Bumi menghormat dengan bunga lotusnya, langit menghormat dengan pelanginya kepada jiwa-jiwa yang sudah menjadi pemenang. Tepuk tangan. Saya tahu, saya sudah jalan keliling Bali, seluruh SLB di Bali, seingat saya sudah saya datangi. Dan di SLB di Bali, semuanya saya ketemu mata-mata yang peka, mata-mata yang luka. Banyak yang bertanya, sangat menyentuh hati. Beberapa orang tua anak berkebutuhan khusus bahkan menjadi murid dekat saya. Semuanya mata yang luka. Ada papanya Gita dari Jakarta, ada papanya Krishna, ada papanya Gali, ada banyak. Semuanya jiwa-jiwa yang peka dan luka. Dan malam ini kita bisa sembuhkan luka jiwa itu. Pertama, dengan menerima luka jiwa sebagai bagian dari diri kita. Yang kedua, memaafkan orang-orang yang pernah melukai. Dan yang ketiga, ini saya sering tulis di sosial media, canda adalah obat murah, cinta adalah obat yang paling indah. Saya ulangi, canda obat yang murah, cinta adalah obat yang paling indah. Di barat ada cerita Norman Kasim terkenal. Ada seorang dokter namanya Dr. Norman Kasim. Ini tubuhnya udah hancur, sakit begini, sakit begitu, komplikasi ini, komplikasi begitu. Dokter semuanya kata dan jalan ini. Anda tahu bagaimana Norman Kasim menyembuhkan dirinya? Dia tinggalkan rumah sakit, dia tinggalkan dokter, dia menyewa motel kecil. Dan 3 bulan tiap hari kerjaannya hanya menonton video yang lucu-lucu tiap hari. Mr. Bin lah, Dono, Kasino, Indro, paling membuat dia setiap hari. Setiap hari.
dan kerjanya cuma tertawa 3 bulan udah sembuh. Sehingga malam ini saya ingatkan kepada bapak ibu yang beban hidupnya berat gara-gara punya anak difabel. Jangan lupa, hidup boleh berat, tapi beratnya banyak, tertawanya juga banyak. Tepuk tangan. Saya jamin anak tidak dikirim ke rumah sakit jiwa Bangli gara-gara tertawa, tidak ada. Orang tertawa sendiri. Jadi malam ini 3 obat saya bilang. Pertama, terima kenyataan anaknya difabel. Yang kedua, maafkan orang-orang yang mencaci dan yang menghina. Jangan lupa obat yang ketiga dan terakhir. Canda obat yang berat, cinta obat yang terindah. Dan Anda baru bisa menerima minum obat itu kalau Anda menerima diri Anda apa adanya. Ini lagu yang sangat menyembuhkan. Ini lagu ini sangat menyembuhkan. Banyak orang disembuhkan lewat lagu yang saya jadi lagu sama Anda. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berlima. Anda lihat, mata saya tidak ideal, ini ada plus dan minus. Mata yang banyak digunakan membaca, tapi saya mencintainya. Anda lihat rambut saya tidak ideal. Di Jakarta disebut Umar Bakri, untung masih ada rambut belakang, kanan dan kiri rata kering. Tapi saya mencintai. Nah, demikian juga dengan Anda. Anak-anak memang tidak sempurna, belajar mencintainya. Suami memang tidak sempurna, belajar mencintainya. Istri memang ada cerewetnya, belajar mencintainya. Tapi tak kala Anda mencintai diri Anda apa adanya, kehidupan mekar seperti bunga indah. Makanya ada wanita Amerika yang menulis buku When I Love Myself Enough. Di ujung buku ini kesimpulannya bagus sekali. When I love myself enough, life blossoms in a beautiful way. Bahasa Indonesianya, tak kala saya mencintai diri saya apa adanya, kehidupan mekar seperti bunga yang indah. Di spanduk di belakang disebutkan oleh keluarga Compassion, kesempurnaan bukan keadaan tanpa noda, melainkan ketulusan untuk tersenyum kepada semua noda. Tidak saya Anda ada nodanya, saya juga ada nodanya. Bahkan saya ceritakan noda saya. Tapi lewat penerimaan, lewat memaafkan, lewat canda dan cinta, kita sedang menyembuhkan diri. Dan obat penyembuh yang tertinggi yang mau saya ceritakan, ini obat penyembuh yang tidak ada yang mengalami. Anda cari di mana-mana pun tidak ada penyembuh dengan yang lagu berikut ini. Ini lagu penyembuh yang paling tinggi yang diakui oleh semua agama. Tempat aku berteduh, di mana aku dengan segala tempat aku memutar, di mana aku berdoa dengan segala khusyuk. Aku jauh
penyembuh tertinggi itu Tuhan. Yang mulia dari lama pernah ditanya, apa itu Tuhan yang mulia? Dengan tersenyum yang mulia menjawab, Tuhan adalah belas kasih yang tidak berhingga. Dan di Bali kita pernah melihat Tuhan yang berwajah belas kasih yang tidak berhingga di Bali. Di zaman kita, bukan zaman Rasul, di zaman kita. 11 September 2001, bom teroris menghantam gedung kembar di Amerika, ribuan orang mati. Dan di Amerika, serangan teroris dibalas oleh macam-macam lah, nggak boleh terkelekin orang, pokoknya macam-macam. Setahun kemudian kita di Bali kena, di sana tanggal 11, di sini tanggal 12, di sana September, di sini Oktober, di sana 2001, di sini 2002, semuanya tambah 1, tanggalnya tambah 1, bulannya tambah 1, tahunnya tambah 1. Bahkan ada yang menghitung 1 jam, 1 menit, 1 detik dengan waktu GMT. Di Bali kita juga ratusan orang meninggal, tapi di Bali tidak ada satupun batu kecil yang kita lemparkan ke tempat orang lain. Tepuk tangan. Cerita apa? Itu wajah Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Makanya ada orang bule nanya, Pak Gede, upacara Anda upacara apa di Bali? Saya bilang ini upacara cinta. Kenapa Anda bilang upacara orang Bali upacara cinta? Di tempat lain spirit-spirit bawah itu dimusuhi, diusir. Di Bali dikasih sejohan. Di tempat lain ditendang dengan segala macam senjata dan doa. Di Bali spirit bawah itu kita bikin rumah namanya penunggu karang. Cerita apa itu kalau bukan cerita Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan segala berat tantangan dan kesulitannya, mereka lah yang membimbing kita agar kita bisa berjumpa Tuhan setiap hari. Tepuk tangan, ada berjumpa Tuhan setiap hari. Siapa yang membimbing Anda berjumpa Tuhan setiap hari? Anak-anak. Sehingga berhenti melihat anak-anak sebagai beban, belajar melihat anak-anak sebagai pembimbing, malaikat-malaikat tidak bersayap yang membimbing kita pulang. Pulangnya kemana? Pulang ke Tuhan sebagai belas kasih yang tidak berhingga. Kita